Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi turfa'u darajat wa tukaffaru sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah qatil hajat wal alim bil khafaya wal maqlunat wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bariyat sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sarra ala nahjihi wa ihtada bihadihi ma damatil ardu wa samawat amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa'. Allahumma inni a'udzubika min haula arba'. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu beribadah. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang diterima, ibadah yang mendatangkan keridhaan Allah kepada kita semua, dan kalau Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan dan lengkapi materi pertemuan kita terakhir, yaitu membahas tentang fikih udhiyah. Di pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang definisi udhiyah secara bahasa dan istilah. Di pertemuan kemarin juga kita sudah membahas tentang beberapa poin penting tentang udhiyah. Masih ingat? Yang pertama, udhiyah itu adalah ibadah tahunan, bukan ibadah sekali seumur hidup. Berarti tradisi dalam sebuah keluarga membuat giliran tahun ini bapaknya, tahun depan ibunya, tahun berikutnya anak-anaknya, kurang pas. Kalau mereka setelah itu nggak nyembelih lagi. Dalilnya simpel, ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fasholli li rabbika wanhar." Kata Atok, Ikrimah dan Mujahid, sebagaimana Allah perintahkan sholat Idul Adha setiap tahun, maka perintah nyembelihnya pun juga setiap tahun. Kemudian yang kedua, udhiyah sangat ditekankan bagi yang mampu. Bahkan ada sebuah hadis yang Nabi terkesan berbicara agak keras ketika Nabi nyindir orang yang punya kelapangan harta tapi tidak menyisihkan hartanya untuk membeli hewan. Kemudian kemarin kita juga bahas kapan bapak dan ibu dikatakan mampu. Ternyata tidak harus punya uang 3 juta. Kurang dari itu bisa. Kenapa? Karena ternyata ada keringanan. Yang pertama, binatang yang kita beli tidak harus jantan, betina pun jadi. Para ulama fikih mengambil dalil dari akikoh yang dikiaskan dengan udhiyah. La yadurukum adukronan kana au inasa. Tidak masalah bagi kalian mau yang disembelih adalah jantan maupun betina. Dan kalau bapak ibu beli yang betina biasanya lebih murah daripada yang jantan. Padahal dalam dunia binatang, apalagi binatang ternak, lebih banyak jantannya daripada yang betina. Bukan karena betina itu spesial, tapi karena banyak yang menghindari, karena yang pertama mungkin trauma. Begitu beli betina disembelih ternyata sedang hamil. Atau yang kedua karena eman-eman, karena betinalah yang mengandung, melahirkan, bahkan juga menyusui. Kemudian yang ketiga, kita kemarin membahas bahwasanya ibadah udhiyah itu adalah ibadah sekeluarga. Sehingga meskipun dalam satu keluarga hanya ada satu binatang yang disembelih, maka itu sudah cukup. Tapi seandainya bapaknya beli, ibunya beli, anaknya beli, maka itu hukumnya boleh. Tapi kalau bicara tentang hukum asal, udhiyah itu adalah ibadah perwakilan keluarga. Kemudian yang terakhir, jika ada benturan antara takwa dan manfaat,
lebih bagusnya bapak dan ibu menangkan yang takwa. Tapi seandainya manfaat dimenangkan, maka tidak bersalah, tidak berdosa. Misalnya kasus mana yang lebih baik, kambing saya disembelih di kampung sendiri atau ditransfer ke pedesaan. Maka kalau bicara manfaat, ditransfer ke pedesaan lebih banyak manfaat. Tapi kalau bicara tentang takwa, maka disembelih di kampung sendiri lebih dekat kepada takwa. Kenapa? Karena Nabi SAW menyembelih sendiri. Nabi ketika menyembelih berdoa, dan Nabi SAW ketika menyembelih binatang mengutamakan apa yang kemudian nanti bisa dimakan sebagian. Tapi kalau kita kirim ke pedesaan, nggak bisa nyembelih sendiri, nggak bisa baca doa, apalagi makan sebagian daging. Misalnya juga kasus sama-sama punya uang 3 juta, dibelikan kambing atau patungan sapi. Maka kalau kemudian bapak ibu pilih patungan sapi, manfaatnya kita akui lebih banyak. Kenapa? Karena daging sapi yang bakal bapak dapatkan lebih banyak. Semakin banyak dagingnya, semakin banyak kesempatan untuk bersedekah. Tapi kalau bicara takwa, ternyata lebih bagusan dibelanjakan kambing. Kenapa? Simple, karena Nabi itu ketika nyembelih mengorbankan seekor nyawa, bukan mengorbankan 1/7 nyawa. Jadi ada 4 poin yang berkaitan dengan udhiyah. Kemudian yang terakhir kemarin kita bahas, salah satu kriteria dalam hewan yang akan kita sembelih adalah termasuk al-an'am dan tidak cacat. Dan cacat pada binatang itu diklasifikasi oleh para ulama menjadi 3. Yang pertama, cacatnya membuat tidak sah untuk disembelih sebagai udhiyah. Yang kedua, cacat yang makruh. Dan yang ketiga, cacat yang tidak berpengaruh alias boleh disembelih. Cacat menurut kita, tapi tidak cacat menurut agama. Yang pertama, cacat menurut agama dan tidak sah kalau disembelih, yaitu apa? Kalau cacatnya 1 dari 4 hal. Yang pertama, buta sebelah. Logikanya kalau buta sebelah saja nggak boleh, apalagi buta dua-duanya. Maka yang berpendapat yang dalam hadis kan buta sebelah yang dilarang. Berarti kalau buta dua-duanya malah boleh. Itu logika yang cetek. Anak kecil saja bisa melogika. Buta 1 aja nggak boleh, apalagi 2. Kok ada orang berpikiran malah kalau buta dua-duanya boleh. Yang kedua, berpenyakitan. Yang ketiga, sangat kurus. Dan yang keempat, pincang. Maka kalau ada satu kondisi dari 4 cacat ini, sembelihan bapak dan ibu tidak sah kalau diniatkan untuk udhiyah. Tapi kalau diniatkan untuk makan biasa, sah. Kemudian ada cacat yang dikatakan makruh. Memang ada hadisnya, tapi ternyata para ulama hadis sepakat hadisnya lemah. Misalnya cacatnya kaitannya dengan tanduk atau gigi. Kambing ini tanduknya patah sebelah, maka dihukumi makruh, tapi makruh itu bukan haram. Sehingga ketika dibeli dan sembelih termasuk sah untuk dikatakan udhiyah. Sapi ini ternyata ompong. Sudah berumur tapi ompong. Maka meskipun makruh menurut agama, tapi masih ada peluang untuk disembelih sebagai udhiyah. Kemudian yang ketiga, cacat menurut kita, tapi tidak cacat menurut agama. Yaitu misalnya apa? Misalnya ekornya buntung. Bapak beli sapi, hobinya makan sop buntut, buntutnya buntung. Boleh nggak disembelih untuk udhiyah? Boleh. Itu cacat menurut kita, tapi tidak cacat menurut agama. Atau sapinya sanglir,
hanya punya satu skrotum, satu buah dakar, cacat menurut kita tapi tidak cacat menurut agama, maka dibeli, disembelih, diatasnamakan udhiyah, tetap sah. Itu bahasan kita pada pertemuan terakhir. Pada pertemuan hari ini kita tambahkan perkara-perkara yang belum kita bahas. Yang pertama yang belum kita bahas adalah apa hukum berudhiyah. Kalau kita baca kitab-kitab fikih, memang ada ragam diskusi tentang hukum berudhiyah. Tapi kalau kita kelompokkan besar, perbedaannya mengerucut kepada dua hukum saja. Yang pertama, ada ulama yang mengatakan hukumnya wajib. Wajib itu apa, Pak? Kalau bapak ibu tidak melakukan, konsekuensinya berdosa. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan man kana lahu sa'ah falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kelapangan rezeki tapi tidak menyembelih, maka jangan dekati tempat sholat kami. Redaksi dari Nabi terkesan agak keras, dipahami oleh sebagian ulama untuk menunjukkan wajibnya berudhiyah. Tetapi jumhur ulama lebih cenderung kepada hukum yang kedua, yaitu apa? Sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan, satu level lagi bakal jadi wajib. Tapi dia tetap hukumnya sunnah. Kenapa? Ada hadis yang dengan redaksi idza dakhala asyru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an. Jika sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian berkehendak untuk nyembelih, berkeinginan untuk nyembelih, maka jangan potong rambut dan jangan potong kuku. Ada kalimat salah seorang di antara kalian ingin menyembelih. Berarti kalau redaksinya salah seorang di antara kalian ingin, berarti Nabi menyadari ada sebagian umatnya yang nggak pingin. Ada yang pingin, ada yang nggak pingin. Berarti tidak sampai wajib, tapi hanya sampai sunnah. Tapi kalau melihat dari apa yang dipraktekkan oleh Nabi SAW itu setiap tahun berudhiyah, tiap tahun nyembelih. Bahkan ketika peristiwa Fathu Mekah, Nabi itu menghadiahkan orang Mekah 100 ekor onta. 60 diantaranya Nabi sembelih sendiri, dan sisanya dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nabi nyembelih 60 ekor onta, 40 sisanya disembelih oleh Ali. Padahal ketika Fathu Mekah itu Nabi sudah tidak muda lagi, Nabi sudah menginjak usia 60 tahunan. Bapak-bapak yang sudah 60 siapa saja? Bapak? Hah? 29. 60 ya. Mampu Pak nyembelih sampai 60 binatang. Nabi usia 60 masih bisa, bahkan 60 gitu ya. Jadi saya pernah bilang ya, standar kejantanan laki-laki diuji ketika Idul Adha. Saya baru mengakui kejantanan bapak kalau bapak berani nyembelih. Tapi kalau Idul Adha bapak ngumpet di rumah, bapak lari, saya meragukan kejantanan bapak. Meskipun bapak punya istri, meskipun bapak punya anak, laki-laki beneran tuh berani nyembelih. Nyembelih binatang nggak berani. Lah terus kalau nanti ada jihad gimana? Yang dibunuh bukan cuma manusia, bukan cuma binatang Pak, manusia. Berarti sifat penakut itu jangan dipelihara. Biasakan kumpul dengan orang-orang yang pemberani, insya Allah sifat mereka yang pemberani nular gitu ya. Minimalnya bapak-bapak sudah bisa dan berani untuk nyembelih gitu ya. Saya cuma ngomong nyembelih, tapi kalau sampai ngulitin, motong itu memang butuh keahlian ya. Saya nyembelih mahir Pak, tapi kalau ngulitin bisa setengah jam. Tetangga saya
jagal sapi di pasar Boyolali. Ngulitin satu sapi itu cuma 3 menit. Saya ngelihat malu Pak. Dia 3 menit bisa dapat 10 sapi, saya cuma bisa 1. Dan pisau orang yang ahli itu malah bukan yang gede-gede, panjang-panjang, tapi malah yang pendek, tapi tajamnya luar biasa. Jadi kita perlu banyak belajar kepada ahlinya. Kemudian yang kedua, kita baru bicara tentang fadilah atau keutamaan. Apa sih fadilah atau keutamaan dengan beribadah udhiyah? Kalau bicara tentang fadilah atau keutamaan banyak. Di antaranya yang pertama, berudhiyah itu termasuk amal yang dicintai oleh Allah. Dalam salah satu sabdanya Nabi SAW bersabda, "Ma amila amalan adamiyun ahabba ilallah yauman nahri min ihraqid dam." Tidaklah manusia beramal dengan sebuah amalan yang lebih Allah cintai pada hari penyembelihan dibandingkan mengalirkan darah. Sehingga dengan hadis ini bisa tergambarkan ternyata di antara ibadah yang paling Allah cintai ketika hari penyembelihan tidak lain adalah bapak ibu nyembelih. Kemudian yang kedua, berudhiyah itu termasuk menghidupkan syiar-syiar Allah. Syiar itu apa sih Pak? Bapak sering kali mendengar istilah ini syiar agama. Syiar agama Islam. Pertanyaannya syiar itu apa? Pak, kelompok selatan nggak bisa jawab -5. Kelompok timur diam saja -10. Kelompok utara syiar itu simbol, tanda. Seakan-akan ketika Idul Adha itu Islam kelihatan beneran. Ada beberapa ibadah yang terkesan parsial. Hanya beberapa orang yang bisa melakukan. Contohnya apa? Haji. Haji itu ibadah yang agung, tapi terkesan yang bisa melaksanakan cuma yang ada di Mekah. Tapi kalau udhiyah, Idul Adha, semua tempat bisa. Maka ketika Idul Adha kita menyaksikan ada pengamalan syariat Islam yang terlihat dimanapun ketika Allah SWT menjadikan hari itu hari penyembelihan. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah karena kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Yaitu apa? Nabi setiap tahun menyembelih hewan, maka demi mengikuti sunnah beliau setiap tahun kita pun menyembelih hewan. Kemudian berdasarkan perkataan Allah dalam Quran surat Al-An'am yang sebagian kita sering mengucapkannya, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku dan matiku adalah milik Allah, Rabb semesta alam. Kata para ulama tafsir, ketika Allah menyandingkan perintah atau berbicara tentang ibadah sholat, disandingkan dengan udhiyah. Dan kita semua mengakui ibadah teragung adalah sholat. Sempat ada ibadah yang kemudian disandingkan dengan sholat, berarti ibadah itu termasuk ibadah yang agung. Maka dengan melaksanakan udhiyah, kita termasuk melaksanakan ibadah yang agung. Kemudian sudah bicara tentang fadilah, mari kita bicara tentang hikmahnya. Apa hikmah kita berudhiyah? Banyak. Yang pertama, kalau kita berudhiyah, kita menyaksikan betapa eratnya ukhuwah Islamiyah. Yang gak biasanya kumpul jadi kumpul, yang gak biasanya ngobrol jadi ngobrol, yang gak biasanya bercanda jadi bercanda, yang gak biasanya dekat jadi dekat. Bahkan saya punya tetangga, rumahnya bersandingan musuhan.
Rukunnya kapan? Idul Adha. Nyembelih bareng, gojekan. Makan bareng, gojekan. Kalau nggak ada Idul Adha, mungkin mereka masih berantem. Tapi gara-gara ada Idul Adha, kelihatanlah persaudaraan mereka, hilanglah permusuhan di antara mereka. Yang kedua, hikmahnya adalah kita bisa menggunakan udhiyah sebagai sarana untuk berdakwah. Gambarannya seperti ini. Bapak-bapak kalau misalnya berdakwah ke Papua pedalaman, mana yang lebih cepat dapat respon? Bapak ngirim 10 kambing untuk mereka makan atau mengirim 10 dai untuk berdakwah? Kira-kira nanti responnya cepat mana, Pak? Ngirim kambing apa ngirim orang? Kambing. Begitulah cara Nabi berdakwah. Ada banyak tokoh yang Nabi kasih hadiah dulu. Gara-gara dikasih hadiah, hatinya lembut, hatinya suka kepada Nabi. Ketika Nabi mulai ngomong, dia terima. Paham ya? Biasakan mengambil hati orang dengan cara memberikan sesuatu. Maka bisa jadi udhiyah kita yang kita kirimkan kepada tempat yang kita dakwai sebagai sarana untuk mengambil hati mereka. Ada sebuah kalimat, al-insanu abidul ihsan. Manusia itu hamba kebaikan. Kalau Bapak sudah berbuat baik kepada seseorang, yakin deh, apapun yang Bapak omongkan, bahkan Bapak perintahkan, dia akan nurut. Kenapa? Karena Bapak sering berbuat baik kepada orang tersebut. Kemudian hikmah yang selanjutnya adalah sarana untuk takarub kepada Allah. Karena kita semua tidak tahu amal apa yang jadi pemberat di timbangan kita. Maka kalau ada kesempatan untuk beramal termasuk udhiyah, lakukan. Kita tidak tahu, mungkin di antara amal-amal yang pernah kita lakukan, mungkin nanti udhiyah kita lah yang paling berat timbangannya, dan itulah sebab utama yang paling dominan menyebabkan Bapak masuk ke dalam surga. Maka lakukan udhiyah. Kemudian hikmah berikutnya adalah tidak dipungkiri, kita kalau menyembelih itu napak tilas apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Gara-gara peristiwa yang beliau alami dengan anaknya, maka syariat berudhiyah itu muncul. Maka jangan pernah melupakan sosok beliau, karena dengan peristiwa yang beliau alami, Allah SWT menjadikan sebuah ibadah yang pahalanya besar, yang berpotensi untuk kita lakukan dan mendapatkan pahala yang besar juga. Kemudian hikmah berikutnya adalah di dalam Idul Adha dan hari-hari tasyrik ada kelonggaran dalam perkara mubah. Maksudnya apa? Selain 4 hari ini, kita itu kalau makan dan minum terkena ayat kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Kata para ulama tafsir, ayat ini tidak berlaku kalau 4 hari. Kapan? Ketika Idul Adha dan hari tasyrik yang 3. Sehingga seakan-akan muslim tidak kenyang, seharusnya seperti itu. Tapi kalau 4 hari ini silahkan kenyang-kenyangan. Toh kita kenyangnya cuma 4 hari gitu ya. Selama ini mungkin kita prihatin tidak makan banyak daging. Tapi kalau 4 hari ini silahkan banyak-banyakan makan daging. Kenapa? Toh cuma sebentar, nanti kalau sudah habis kita kembali kepada seperti biasanya. Kemudian yang tidak lupa, kita berudhiyah itu hikmahnya adalah bersyukur. Kenapa? Karena Allah SWT telah tundukkan banyak binatang untuk manusia. Dan ternyata meskipun banyak binatang yang fisiknya lebih besar daripada manusia, lebih kuat daripada manusia, tapi yang paling pintar tetap manusia. Bapak sama King Kong itu gedean mana, Pak? Pak, Bapak sama King Kong gedean mana?
Tadi saya sebelahan sama Mas siapa? Mas siapa namanya? Hah? Husein, ya. Tingkat tinggi ya. Saya tadi melihat dari pantulan keramik, wah tinggi banget nih Mas Husein. Mas Husein sama King Kong gedean mana? Tetap gedean King Kong. Tapi ternyata bagian otak King Kong itu yang dipakai untuk mikir cuma sebesar ibu jari. Otaknya volumenya belah lebih besar daripada kita. Tapi yang dipakai mikir cuma segini. Manusia otaknya mungkin lebih kecil, lebih sedikit daripada King Kong. Tapi yang dipakai untuk berpikir 60% bahkan lebih. Makanya yang jadi dosen, yang jadi guru cuma manusia. Kalau misalnya King Kong pintar gimana Pak? Pak, kalau King Kong pintar gimana Pak? Wah, persaingan CPNS bahaya. Kita nanti bersaing dengan King Kong gitu ya. Saya ngelihat film kartun Penguin of Madagascar. Bapak pernah lihat? Penguin-penguin yang cerdas. Saya bayangin itu kalau misalnya kejadian beneran, wah, lahan pekerjaan makin sempit. Nanti yang ngajar di sekolah kesehatan bukan cuma manusia Pak, penguin bisa ngajar. Makanya kita bersyukur, yang pintar cuma manusia. Sehebat-hebatnya binatang, segede apapun ternyata yang bisa mikir dengan sempurna adalah manusia saja. Bahkan kita bisa membuat takut binatang yang besar-besar. Gajah itu lebih besar daripada manusia. Berapa kalinya? Bisa 6 kali, bisa 7 kali. Tapi ternyata manusia tahu kelemahannya. Apa Pak? Gajah itu takut sama apa Pak? Itu kan pingsutnya, sweet. Apa Pak? Gajah itu takut sama suara keras. Makanya ketika ada orang bawa pistol atau senapan, der itu takut dia. Kenapa? Karena manusia pintar. Bahkan segede itu bisa ditunggangi. Dengan cara apa? Para pawang gajah itu bawa alat yang digunakan apa Pak? Besi yang melengkung yang kemudian ditempelkan ke belakang telinganya. Merasa tersakiti dia kemudian mau jongkok. Merasa tersakiti dia mau jalan. Merasa tersakiti dia mau ngangkat beban. Karena pintarnya manusia. Maka kita bersyukur kambing, sapi, onta, meskipun kadang-kadang mereka lebih kuat daripada kita, ternyata yang nguasain mereka adalah manusia gitu ya. Maka bersyukur, tambah rasa syukur kita ketika Idul Adha itu tiba gitu ya. Kemudian yang belum kita bahas juga adalah tentang sempat di zaman Nabi melarang para sahabat yang sudah nyembelih dagingnya tidak boleh disimpan lebih dari 3 hari. Hadis ini populer, salah satunya terdapat dalam Shahihul Bukhari. Kemudian tahun berikutnya seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah tahun ini kita juga sama seperti tahun kemarin dilarang menyimpan daging lebih dari 3 hari?" Maka Nabi kemudian mengatakan, tahun ini tidak. Silahkan kalian simpan selama kalian bisa simpan, karena tahun kemarin kondisinya berbeda dengan tahun sekarang. Tahun kemarin kularang kalian nyimpan lebih dari 3 hari karena kondisi kita lagi butuh saling membantu, lagi paceklik. Maka kebangetan kalau kalian nyimpen daging padahal ada saudara kalian yang sedang kelaparan. Tapi tahun ini kondisinya beda, tidak sedang paceklik, maka silahkan simpan selama kalian bisa. Bahkan dengan teknologi, daging yang bapak ibu bisa simpan bisa tahan berapa lama? Bapak?
dengan teknologi kornet bisa 1 tahun di kornet. Tapi kalau kemudian pakai freezer, dengan catatan freezernya nggak pernah mati, nggak pernah oglangan, berapa lama? Konon 3 bulan ya. Maksimal 3 bulan saja, karena kalau lebih daripada itu kualitas dagingnya menurun gitu ya. Tip. Kemudian masalah patungan. Di dalam Islam umumnya jumhur ulama mengatakan yang boleh patungan cuma sapi dan unta. Adapun kambing maka tidak boleh patungan alias sendirian. Nah, dulu kita kalau sekolah biasanya di SD dimintain iuran dari kelas 1 sampai kelas 6, uang yang terkumpul dibelikan kambing atau sapi. Itu termasuk udhiyah enggak? Yang iuran enggak main-main, dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang iuran banyak banget, ratusan siswa, itu termasuk udhiyah enggak? Kelompok utara? Kelompok timur? Kelompok selatan? Tergantung. Tergantung apanya? Bisa jadi udhiyah kalau ketika sudah terkumpul uang, dibelikan binatang, kemudian diakadkan, diserahkan kepada guru agama. Misalnya perwakilan ratusan siswa itu salah satu ngomong, "Pak, kami iuran kebeli sapi, kami serahkan sapi ini kepada Bapak guru agama." Maka ketika Bapak guru agama itu dapat sapi dari muridnya, disembelih, udhiyah. Paham ya? Udhiyah. Kenapa? Jadi milik perseorangan. Tapi kalau tidak diakadkan kepada seseorang, maka itu bukan udhiyah tapi latihan udhiyah, alias makan bareng. Paham ya? Jadi patungan itu bisa nggak jadi udhiyah, tergantung Bapak serahkan kepada seseorang atau tidak. Kalau kemudian nggak diserahkan, nggak jadi udhiyah, tapi kalau diserahkan jadi udhiyah. Kemudian juga ada pertanyaan, saya belum akikoh, boleh nggak nanti Idul Adha saya niatkan ya akikoh ya udhiyah, alias niatnya digabung, boleh nggak? Kalau ini nggak tergantung, Pak. Para ulama menjelaskan ada 3 cara. Yang pertama, para ulama menjelaskan kalau masih ada kelebihan harta, sebaiknya dibeli dua-duanya. Beli hewan untuk udhiyah, beli hewan untuk akikoh. Maka yang pertama ini tanpa khilaf, pasti boleh. Yang kedua penjelasannya adalah dibuat gantian. Karena akikoh itu cuma sekali, udhiyah tiap tahun, maka tahun ini kalau ketemu duit diniatin akikoh dulu. Tahun depan diniatkan untuk udhiyah. Paham ya? Gantian. Akikoh dulu baru udhiyah. Yang ketiga, jangan kaget. Ternyata ada ulama-ulama Syafi'iyah yang membolehkan akikoh dan udhiyah itu digabungkan. Dengan syarat bukan untuk supaya uang yang dikeluarkan lebih sedikit, tapi karena sudah berupaya keras dapatnya cuma segitu, mau beli lagi nggak ada duit, maka silahkan diniatkan untuk 2. Paham ya? Ini tidak berlaku kalau bapak ibu kaya. Bapak ibu masih punya uang belasan juta, kok pas Idul Adha besok diniatin sekaligus akikoh, itu pelit. Paham ya? Ini cuma berlaku bagi yang tidak longgar hartanya. Jadi menggabungkan akikoh dan udhiyah itu sebagian ulama Syafi'iyah memperbolehkan. Tapi dari 1, 2, 3 paling bagus yang mana?
nomor 1. Kalau nggak begitu longgar, nomor 2. Kalau mepet banget, nomor 3. Tip. Kemudian kita lanjutkan tentang beberapa hal terkait dengan fikih penyembelih. Para ulama mengatakan syarat penyembelih itu minimal ada 3. Yang pertama, dia punya niat untuk nyembelih. Yang kedua, ada kesamaan niat dan praktek ketika nyembelih. Yang ketiga, agamanya kalau enggak Islam, ahlul kitab, alias kalau enggak Islam, Yahudi atau Nasrani. Syaratnya cuma 3. Yang pertama, punya niat. Punya niat itu apa? Memang ketika masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dia niatkan beli untuk disembelih ketika Idul Adha. Nggak boleh niatnya munculnya kemudian. Misalnya ada orang nggak beli kambing, nggak nyembelih kambing, padahal dia mampu. Tapi ketika Idul Adha, salah satu kambingnya lari ke jalan, ketabrak mobil, sekarat, belum mati, sekarat. Nah, kemudian yang punya kambing ini membawa ke masjid, kemudian minta tolong kepada orang masjid sekalian disembelih untuk udhiyah. Maka nggak sah. Kenapa? Karena niatnya dari awal bukan untuk nyembelih udhiyah, tapi karena eman-eman kalau kambingnya jadi bangkai. Paham ya? Yang kedua, kesamaan niat dan praktek. Maksudnya, ketika bapak mengacungkan senjata melukai si binatang, memang niatnya untuk udhiyah. Karena ada orang mengayunkan senjata tajam menyelukai binatang, tapi dia niat berudhiyah. Misalnya apa? Misalnya sapinya lepas ngamuk, bapak mau diseruduk. Salah satu cara supaya bapak aman, nggak diseruduk oleh sapinya, bapak kemudian ngambil golok, kemudian nanti kalau sapi ini sampai mau nyuduk saya, ku tebas. Maka meskipun bapak nebasnya pas Idul Adha atau hari-hari tasyrik, maka itu bukan sembelihan yang sah. Kenapa? Karena niatnya untuk membela diri, bukan untuk beribadah. Dan yang ketiga, perhatikan, sembelihan itu hanya boleh dari 3 agama: Islam, Yahudi, dan Nasrani. Meskipun mungkin terasa asing dan belum pernah kita alami, tapi hukum aslinya demikian. Dalilnya apa, Pak? Masih ingat dalil sembelihan? Surat 5 ayat 5, Al-Maidah ayat yang kelima. Wa ta'amul ladina utul kitaba hilul lakum wa ta'amukum hilul lakum, hilul lahum. Sembelihan kalian sah untuk mereka makan, sembelihan mereka sah untuk kalian makan. Paham ya? Surat 5 ayat 5. Jangan diperdebatkan. Lah kan orang Nasrani tetangga saya itu nggak baca basmalah. Emangnya orang Nasrani zaman Nabi baca basmalah? Paham ya? Orang Nasrani zaman Nabi pun nggak baca basmalah. Tapi kita mengakui antara Yahudi dan Nasrani sebenarnya ada benang merah. Buktinya banyak nabi-nabi yang sama. Yang beda adalah kalau Yahudi dan Nasrani merubah versinya. Tapi kalau Islam mengembalikan versinya, mempertahankan versinya. Semua nabi dan rasul nyembahnya Allah, tapi kalau Yahudi dan Nasrani dirubah menjadi penyembah hawa nafsu. Kalau bapak buka Bible, ngeri, ada nabi menzinai putrinya sendiri, ada nabi yang telanjang, ada nabi yang membunuh pengikutnya karena naksir dengan istrinya. Wal iyadzubillah. Ada nabi yang sukanya mabuk-mabukan. Itu kalau dalam versi agama lain. Tapi kalau dalam agama Islam, nabi dan rasul itu panutan. Gak mungkin berzina dengan anaknya,
nggak mungkin mabuk, dan nggak mungkin membunuh pengikutnya demi bisa menikahi istrinya. Gitu ya. Tip. Kemudian yang kedua, terjadi pembahasan. Kalau yang nyembelih perempuan atau orang buta sah nggak? Pak, yang nyembelih perempuan atau orang buta sah nggak? Sah dengan syarat. Kalau perempuan nyembelih, syaratnya apa? Syaratnya seperti laki-laki, nggak ada bedanya. Agamanya Islam, Yahudi dan Nasrani, punya niat kesamaan antara niat dan praktek. Kalau buta ada syaratnya nggak? Ada. Yang pertama, dia tahu cara nyembelih yang benar. Yang kedua, tahu yang akan disembelih. Orang buta tapi nggak bisa bedain mana kambing mana sapi, nggak boleh. Tapi dia sadar dan tahu meskipun nggak lihat, jadi boleh. Yang ketiga, dia bisa mempraktekkan cara menyembelih yang benar yang sesuai dengan syariat Islam. Sehingga buta pun nggak masalah kalau syaratnya terpenuhi. Ya meskipun kalau kita logika beresiko, orang buta bawa senjata tajam. Bisa-bisa yang disembelih bukan sapinya malah tetangganya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, yang dipotong dari binatang itu kata para ulama idealnya 3. Yang pertama disebut dengan hulkum. Hulkum itu apa? Saluran kerongkongan untuk makan dan minum. Yang kedua, mari, saluran pernafasan. Yang ketiga, wajadani, yang biasanya 2. Wajadani itu apa? Urat leher yang besar. Jadi kalau nyembelih idealnya 4 ini kepotong. 1 hulkum, 1 mari, dan 2 wajadani. Tapi kalau kemudian yang kepotong cuma hukum mari sama wajadaninya 1, maka para ulama mengatakan tetap sah. Wajadani nggak kepotong, cuma hukum dan mari, tetap para ulama mengatakan sah. Paham ya? Yang nggak boleh kalau cuma kepotong hukumnya saja, marinya tidak kepotong. Tapi biasanya bapak-bapak 4-4-nya kepotong. Yang saya khawatirkan cuma 1, Pak. Bapak-bapak kalau jajan entah di angkringan atau di tempat lain, tolong perhatikan ayam bagian kepala. Saya banyak menemukan kepala ayam yang motongnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena apapun binatangnya kalau disembelih, yang harus terpotong 4 hal tadi. Hulkum, mari. Kalau ada wajadani lebih sempurna. Saya pernah menemukan kepala ayam yang mau saya makan kepotong cuma hulkumnya. Maka ini tidak sah untuk dimakan. Paham ya? Hanya sah untuk nanti berudhiyah. Karena ketika hulkumnya saja kepotong ternyata dia mati, sah. Tapi kalau ayam hulkumnya saja kepotong itu aslinya belum mati, Pak. Dia nanti matinya kenapa? Karena dipenggal. Paham ya? Bapak ibu dilarang memenggal atau motong-motong binatang sembelihan dulu kalau belum mati. Paham ya? Nanti kalau bapak ibu nekat berarti makan bangkai. Paham? Jadi berhati-hati dalam penyembelihan itu lebih utama. Tapi demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan atau tidak? Enggak ada ya? Oh. Akikoh?
Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang lebih longgar dan paling enak. Kenapa Imam Syafi'i tidak mensyaratkan harus hari yang ketujuh? Menyesuaikan dengan kondisi keuangannya. Bahkan ada hadis yang mengatakan konon Nabi itu diakekoi ketika sudah dewasa. Bahkan riwayatnya mengatakan ketika Nabi sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi demikian ya, moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan alhamdulillah subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.